Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akhirnya bisa melanjutkan majelis kita. Dan di antara suksesnya Ramadan adalah al-hasanatu ba'daha, melanjutkan kebaikan setelahnya, di mana salah satu kebaikan bulan Ramadan di Indonesia yaitu banyaknya majelis ilmu. Paling buatan ping kalih sedinten gitu, ba'da maghrib oleh ba'da tarwih atau ba'da isya. Iku nek dipengke berarti sewulan swidak. Nah, sehingga alamat tanda baiknya atau diterimanya Ramadan seseorang dilanjutkan kebaikan Ramadannya. Salah satunya inggih menika majelis ilmu. Lha apa ya kudu swidak Mas mboten. Nabi mengatakan adwamuha wa in qalla ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang disenangi dicintai oleh Allah itu yang ajeb walaupun sedikit. Sehingga tinggal dipetakan mawon masjid di dekat jenengan itu ada kajian hari apa, disitulah jenengan ikut. Kalau tasih kerso nambah mungkin geser masjidnya agak jauh dikit mboten napa-napa. Yang penting istiqomah, mboten kedah 60 kali, mboten kedah berapa puluh kali. Misal seminggu 2-3 kali tapi ajek niku insyaallah nanggung saya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan kita kitab akidah Ushulus Sunnah. Terus dari masjid ini saya ngajar akidah, terus diminta di banyak masjid untuk ngajar akidah. Nah, teman di masjid yang lain saya pakai kitab yang lain. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu kitab yang terbaik yaitu kitab Ushulus Sunnah. Di mana kitab ini disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pada pertemuan yang awal yang lalu kita sudah jelaskan beliau bagaimana teguhnya beliau memegang keyakinan sampai beliau disebut sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena teguhnya memegang keimanan dan sabarnya dalam menghadapi cobaan keimanan. Nah, kitabnya sampai di kita alhamdulillah, dan kita refresh dikit. Kita sudah sampai di paragraf yang ke-9. Di paragraf yang ke-9 beliau mengatakan wal imanu annal masiha ad-dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafirun. Dan seorang yang beriman harus meyakini kalau al-masih dajjal itu akan keluar tertulis di antara dua matanya tulisan kafir. Ini sudah kita bahas. Wal ahaditsul lati ja'at fi, dan hadis-hadis yang datang tentang ini juga ada. Wal imanu bi anna dzalika kainun, dan mengimani hadis itu pasti terjadi. Ramilo dajjal itu nanti ada ustadz tertentu yang mengatakan dajjal ki Amerika, mboten nggih. Dajjal ki nek biyen George Bush, terus ganti Barack Obama, sakniki ganti Donald Trump. Itu pemahaman yang keliru nggih, karena dajjal itu benar-benar sosok sendiri. Dan jenengan nek bisa main AI, itu enten AI yang bisa jenengan masukkan nanti keluar video nih. Jangan tinggal masukin ciri-ciri dajjal yang sudah saya sampaikan, cendek, lemu, keriting, bathuke ombo, bathuke tulisane kafir, motone sakit satu gitu kan. Iku jenengan masuk anten niku jenengan generate ki apa bahasa Jawa. Dengan pencet oke ngoten, enter gitu. Niku medal dari visualisasi itu. Bahkan nek diubahke nggih saged gitu. Makanya atas-atas. Kadang niku foto dikek ngono tiba-tiba jadi video. Jadi enten video niku menjangan diuyak singo. Jangan tuyak singo apik biangan iki kalau tuyak. Nah, menjangane niku pinter mencolot ten blumbang isine boyo. Singone dimplok boyo. Menjangane mencolot metu. Nah, pas singone dimplok boyo, singone mulet. Lah kok dadi boyo? Berarti iki AI.
Padahal gambarnya dari awal itu supaya asli gitu loh. Nah, makanya sekarang banyak orang bikin video aneh-aneh pakai AI gitu itu. Nah, ada hikmahnya kalau jenengan penasaran jangan penenan jajal bentuk ngopo. Niku mang klepake. Nah, kemudian kesonyun materi kula paringi alat kok mriku. Bret gitu. Iki metu. Ning pernah saya sampaikan, nek nganti mirip kalih tangga jenengan ampun diarani dajjal. Gitu. Soalnya lah cirine khusus kok bisa nguripke orang hidup mati gitu toh, nyembuhkan orang sakit. Nek mung mirip secara fisik insya Allah banyak. Makanya zaman Nabi dulu kan ada orang yang mirip toh, tapi ndak diakui sebagai dajjal. Nah, kemudian berikutnya wal imanu bi anna dzalika kainun sudah wa anna Isa ibni Maryam, bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salam, semoga keselamatan tercurah kepada beliau, yanzilu juga nanti akan turun. Nah, ini orang Nasrani juga menanti. Orang Nasrani juga menanti kedatangan Mesias. Mesias ini kan orang Islam nyebutnya Al-Masih. Al-Masih itu artinya itu yang diurapi ya, diurapi ini mau dilengani. Dilengani itu bentuk dari pemberkatan orang Yahudi zaman dulu. Nah, Wayak tuluhu dan membunuh si Dajjal di Babilut di tempat yang namanya Babulut pintu Lut di daerah Palestina sana. Nah, pada pertemuan yang lalu si Dajjal ini dan Nabi Isa ini dibersamai keberadaannya pada zaman itu, yaitu dengan sosok tokoh namanya Imam Mahdi. Nah, yang sekarang banyak orang ngaku-ngaku. Dan ini di hati paragraf akidahnya ini tadi gak disebut Imam Mahdi, makanya ini tambahan kula. Kita bahas tentang Imam Mahdi. Penting saya bahas karena nanti ada orang sing ngaku-ngaku. Bahkan Mama Gufron video yang terbaru saya lihat, tapi nggak tahu niku syuting di kapan itu. Dia mengaku bisa memindahkan Mekah Madinah. Ngungkuli Dajjal itu mlebu gak iso lho. Niki malah ngaku mampu memindahkan. Kan luwih dahsyat. Tapi nggih cuman pengakuan. Ndak terbukti nek Dajjal ngopo iso nguripe wong mati uripe tenan. Nek niki mau ngomong tok. Lah bodone lah kok enek sing melu. Nek Dajjal niku deloni karena melihat iki tenan iso nguripe wong gitu. Oh iki lemah padas subur niku akhirnya orang ikut. Oh iki tanah lemah nelong lumpur akhirnya turun hujan subur tumbuh. Akhirnya orang ikut karena melihat bukti ya. Apa sih wong Indonesia niku sakniki akeh wong ngaku-ngaku enggak bisa membuktikan ning deloni. Makanya niki musibah yang luar biasa. Pentingnya akidah niku niku lho, Pak. Nah, Bu. Terus jangan sampai kita itu mung mergo enek wong irung manco, keturunan Arab atau apalah atau ngaku duwe gaman niki gaman niku. Akhirnya terus kita melu-melu. Nah, padahal sing deloni itu belum tentu selamat akidahnya. Nggih. Nah, Imam Mahdi niki riwayatnya mutawatir. Mutawatir niku pripun? Penjelasan gampilnya ngeten. Mutawatir niku sebuah hadis dengan level paling tinggi. Maksudnya pripun? Hadisnya itu diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak jalur. Nah, terus mami niki nabine setunggal ngoten. Niki ana jalur mriki. Nah, yang meriwayatkan itu banyak. Dan orang yang meriwayatkan ini kadang juga tidak pernah ketemu satu sama lain. Nah, mutawatir mungkin enten kali mutawatir lafzi sama mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi niku bunyi hadisnya sama dari jalur niki sama. Mutawatir maknawi niku secara maknanya sama. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang Imam Mahdi niku masuknya mutawatir. Sehingga ini dimasukkan dalam bab akidah dalam kitab-kitab yang lain. Delalah kitab niki mboten ning kula bahas dan mungkin kita ganti kitab pun kantun biyen pun dibahas ngoten. Tur niki kan sepaket antara Imam Mahdi, Al-Masih sama Dajjal. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan bahwasannya nggih kabar tentang Imam Mahdi niki minimal ada 50 hadis. Nah, wadah niku untuk sebagai sebuah pegangan 50 hadis niku banyak. Bahkan ada ulama-ulama tertentu yang menulis kitab tentang Dajjal Imam Mahdi ya. Disebutkan ada ulama yang menulis kitab namanya atau judulnya Al-Urful
Wardi fi akhbaril Mahdi. Kemudian ada lagi yang menulis An-Nihayah wal Bidayah. Kemudian ada juga Al-Fitan wal Malahim. Kemudian ada juga yang menulis kitab namanya Al-Qaul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar. Perkataan yang jelas tentang tanda-tanda Al-Mahdi yang ditanti. Kemudian ada lagi yang menulis Al-Mashrabul Wardi fi Madzahibil Mahdi. Banyak, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya ulama itu mencoba untuk menegaskan bahwasanya orang ini benar-benar akan datang. Jadi kalau ini kalau nyoba ngumpulke kalau damel buku ini dereng rampung sundul gawean kathah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, kata Mahdi, ini artinya adalah orang yang diberi petunjuk. Nanti yang memberi petunjuk itu namanya Al-Hadi. Makanya Allah itu Al-Hadi, yang memberikan petunjuk, yang mendapat petunjuk namanya Mahdi. Ini secara bahasa. Contohnya terdapat dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Melu sunnahku karo sunahe khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa rasyidin al-mahdiyyin niku sekawan, pernah kita bahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah, sehingga ketika kita beragama mengacu kepada sunnah Nabi niku sudah benar, kemudian mengacu pada sunnah khulafaur rasyidin niku nggih leres. Mungkin pernah saya kasih contoh, nggih. Dalam urusan tarweh, nah ini bali tentang tarweh, Nabi itu memberikan contoh kepada kita taruh niku namung 3 kali. Malam 23, malam 25 dan 27. 23 beliau tarweh niku sampai 1/3 malam berlalu. Dan terus nek dari jam 6 sampai jam 5 subuh misal jam 5 ngoten. Niku 11 jam dibagi 3 ketemunya 3,5, berarti beliau tarweh niku dari jam ba'da isya sampai jam 6 tambah 3,5, berarti sampai setengah 10. Niku ten malam 23, 24 boten medal, 25 medal, tarweh sampai malam berlalu setengahnya 11 niku 5,5, 6 tambah 5,5 berarti setengah rolas. Tarwehnya sampai setengah 12 dari habis isya di malam 25. Di malam 27 tarwehnya sampai mendekati subuh. Nah, niku makin kesana diperlama gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku praktek Nabi. Nah, ketika dientosi sahabat kok mboten medal, sahabat kita angkat lha jenengan kok mboten medal ya Rasul. Kata Nabi, aku ngerti kok mbok enteni. Ning aku wegah metu mergone engko ndak mbok anggap wajib. Pertanyaan kula, Nabi nek mboten medal kinten-kinten dalam tahajud mboten? Tahajud. Nek awake dhewe ra metu tarawih ning omah tahajud mboten? Turu. Jujur ya. Enggak apa-apa. Artinya kelas kita sudah beda. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau naik sebagai khalifah, beliau melihat ini kaum muslimin kok tarawih pating belto enak ning jamaatan mriku mriki wah akhirnya dikumpulkan do salat bareng wae imame siji iki si Ka'ab iki kon imam iki yang hafalannya banyak ini suruh imam yang bacaannya bagus koreknya Nabi ini suruh imam. Jadi imam kemudian terucaplah nikmatul bid'ah hadhihi bid'ah sing enak sing apik iki ya. Nah, bid'ah di sini bukan berarti sesuatu yang dikarang-karang Umar bin Khattab, mboten ada sebabnya. Nabi sudah mempraktekkan 3 kali. Nah, Umar merutinkan. Nah, ini yang disebut dengan sunnatul khulafaur rasyidin. Dados tarawih jenengan tiap malam niku enten landasan hukumnya ngoten. Dong. Nah, samangke enten mulai Nabi ketika Jumatan adzan sekali. Kaum musliminnya waktu itu imannya masih baik. Terus saderenge adzan pun lempang. Makin kesana khalifahnya makin berganti Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai di Utsman kaum muslim makin banyak. Islam makin luas, banyak orang sibuk napa dodolan, sibuk makarya, boten mireng adzan. Sehingga Utsman bin Affan lajeng punya ide.
Iki apike adzan sik sadurunge adzan sing tenan, adzan ning pasar. Nah, adzan ten pasar, begitu adzan mereka jalan ke masjid, begitu sudah ngumpul adzan lagi yang kedua. Adzannya 2 kali. Nah, sehingga Jumatan adzan 2 kali niku enten sunnahnya dari Khulafaur Rasyidin. Nah, aku tetap pengen siji, ndak apa-apa gitu loh. Ngoten. Termasuk jumlah rakaat tarawih, Nabi niku mempraktekkan 11. Sampai Bunda Aisyah bersaksi, saya tidak pernah melihat Nabi sholat malam lebih dari 11. Ning Nabi nek tarawih kan Al-Baqarah, An-Nisa, ngoten niku to, Al-Imran sing diwaos niku lho. Nah, lah awake dhewe. Nah, zaman Umar bin Khattab niku pun mulai pendek-pendek. Pramila kajenge lami, ya, karena tarawih yang baik itu yang panjang, yang lama, maka Umar bin Khattab rakaatnya itu bacaannya dibikin pendek, ning jumlahnya kata 23. Sehingga tarawih 23 atau 11 tidak apa-apa, tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Yang salah adalah kalau 23 kok luwih cepet timbang 11, itu salah. Lah nek di nganggo ping-pingan sederhana 23 dibagi 11 kan kali. Sehingga kalau 23 jenengan lampahi misal ten mriki nggih kedahe 2 kali durasinya daripada yang 11. Nek 11,5 jam berarti nek 23 niku kedahe nggih 1 jam. Boten malah mung 10 menit mas setengah niku kleru. Berarti pas SD ping-pingane ora lulus. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, ngoten nggih. Terus dalam beragama niku kita bisa lulus kalau kita paham ini bahwasanya kita itu diminta untuk kembali pada sunnah Rasul. Ya. Kok kemudian ketemu sunnah Khulafaur Rasyidin, boleh diamalkan, diaplikasikan. Dalile niki. Nah, al-khulafa niku jamak dari khalifah, ar-rasyidin niku artinya yang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Al-Mahdi juga sama yang mendapatkan petunjuk, sehingga mereka dengan petunjuk itu mereka beramal. Terus Rasyidin itu petunjuk untuk beramal, Al-Mahdiin itu petunjuk atas ilmunya. Nah, terus orang yang mendapatkan ilmu itu namanya Al-Mahdi, Ar-Rasyid itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, ulama-ulama atau Khulafaur Rasyidin ini mereka sudah punya ilmunya dan mengamalkan. Alhamdulillah kita diminta untuk mengikuti. Nah, kembali kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi ini berarti orang yang mendapatkan ilmunya. Nah, kenapa? Karena nanti dalam prosesnya Imam Mahdi ini orang yang tidak pernah ngaku-ngaku. Nah, ini garis bawahnya. Nah, ini kok ngaku-ngaku? Tidak pernah ngaku-ngaku. Dan dia pun juga tidak pernah promosi sebagai duriat Nabi. Aku keturunan Nabi loh, aku loh, enggak. Bahkan dia itu dilihat kayak orang umum pada umumnya. Sampai suatu malam mendapatlah ilham. Ilham niki nek cara wong Jawa ya wangsit ngoten niku. Ning ilham yang benar, diberikan kebaikan di dalam dadanya, dalam hatinya, kemudian dia memimpin kaum muslimin. Nanti kita perjelas. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian siapakah Imam Mahdi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hadis-hadis yang membicarakan tentang Imam Mahdi ada 4 macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang gharib. Gharib niku aneh. Dan ada pula yang maudhu, palsu. Nah, dari sini manusia berselisih pendapat siapakah Imam Mahdi. Makanya nanti orang Syiah niku nggih ngentosi Imam Mahdi, orang Sunni nggih ngentosi Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi yang mana? Ya nanti kita bahas, mudah-mudahan sampai selesai. Nah, pertama ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Al-Masih itu. Nah, itulah Al-Mahdi yang sebenarnya menurut kelompok yang pertama. Mereka beralasan dari hadis Muhammad bin Khalid Al-Jundi, namun hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Namanya akidah harus bersumber dari hadis yang sahih. Maka seandainya pun sahih itu bukan dalil untuk mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Nabi Isa, karena Nabi Isa tentu saja lebih pantas disebut Mahdi karena asal kata Mahdi artinya yang diberi petunjuk. Maka Nabi Isa itu pasti Mahdi, cuman sebagai seorang tokoh dengan nama Imam Mahdi bukan Nabi Isa. Karena faktanya nanti ada hadis yang menentang, yaitu ketika mau sholat Nabi Isa datang. Nah, si orang ini Al-Mahdi ini meminta Nabi Isa untuk mengimami. Kata Nabi Isa, kamu aja, karena sekarang syariatnya yang berlaku syariat Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa diutus sebelum Rasulullah dan beliau akan turun lagi nanti menjelang hari kiamat. Sebagaimana pula telah diterangkan dalam hadis sahih dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, dan Isa pun akan turun dan berhukum dengan kitabullah. Beliau akan membunuh orang Yahudi dan orang-orang yang menolak kembali kepada ajaran yang benar dari kalangan Nasrani, menghapus jizyah
dan juga memberikan pilihan pada orang-orang pada waktu itu masuk Islam atau dihukum. Sedangkan di zaman sebelum Nabi Isa turun, jika tidak mau memeluk Islam maka masih bisa hidup asalkan menunaikan jizyah. Terus sak mangke niku setelah Isa turun itu sudah tidak ada lagi orang yang menyembah dirinya, termasuk tidak ada lagi jizyah. Sudah selesai. Pilihannya mungkin pilih dihukum apa ganti agama. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan akan membinasakan golongan-golongan yang menyimpang. Itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Mahdi adalah pemimpin di masa Bani Abbas dan masa tersebut sudah berakhir. Namun hadis yang membicarakan hal tersebut seandainya sahih itu bukanlah dalil bahwa Imam Mahdi yang memimpin Bani Abbas adalah Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Jadi pada waktu itu ada orang gelarnya Al-Mahdi. Ibnu Qayyim mengatakan dia memang Mahdi karena asal kata Mahdi yang diberi petunjuk, namun dia bukan Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz adalah Mahdi yang diberi petunjuk, dan sebenarnya beliau lebih pantas disebut Mahdi daripada penguasa Bani Al-Abbas. Terus yang namanya khalifah pada zaman dulu kan gelar-gelar Al-Ma'mun, kemudian Al-Muqtasim, ngoten niku lho, kados nek Raja Solo dengan gelare namanya niku Six Sinuwun ngoten niku. Nah, pendapat ketiga, Imam Mahdi adalah orang yang berasal dari keturunan Nabi dari jalur Al-Hasan bin Ali. Dia akan datang di akhir zaman, di zaman penuh dengan kedoliman. Lalu Imam Mahdi datang dengan membawa keadilan. Inilah Imam Mahdi yang dimaksud dalam banyak riwayat. Adapun hadis-hadis yang membicarakan tentang Imam Mahdi, sebagian sanadnya dhaif dan gharib, namun hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu sama lain. Inilah yang menjadi pendapat ahlu sunnah dan inilah pendapat yang mendekati kebenaran. Sehingga Ibnu Qayyim pun menjelaskan bahwasanya orang-orang Syiah hari ini yang ada di Iran, mereka memilih pendapat yang keempat, bahwasanya Al-Mahdi adalah keturunan Al-Hasan bin Ali. Nah, mereka berpendapat bahwasanya Imam Mahdi adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Ashkari Al-Muntador. Al-Muntador itu artinya yang ditunggu-tunggu. Dia merupakan keturunan Al-Husain bin Ali menurut orang Syiah, bukan dari jalur Al-Hasan bin Ali sebagaimana keyakinan ahlu sunnah. Jadi bedanya di situ, orang Syiah itu dari jalur Husain, kemudian ahlu sunnah Syiah dari jalur Husain, ahlu sunnah dari jalur Hasan. Maka dia akan hadir di berbagai negeri tetapi tidak kasat mata. Dia akan mewariskan tongkat dan menutup padang Sahara. Ini keyakinan Syiah. Dan dia akan masuk Sirdab Samiro semasa kanak-kanak sejak lebih dari 500 tahun. Terus enten golongan. Nah, dia sembunyi di situ. Ngentosi tanggal medal. Kemudian tidak ada satupun yang melihatnya setelah itu. Terus waktu kecil masuk situ dan akan keluar nanti di akhir zaman. Lucunya apa? Lubang ini saat ini pun diidentifikasi kui gitu, neng ditutup. Paribasane cara wong arep metu kan ya ora iso malahan. Jane kan nek bolongane gari mlebu to, golek ke center gitu. Metu kan penak jane. Nah, mulai Iran dengan alutsistannya kan negara besar ibaratnya nek mau ngetokke wong siji ning jero gua kan gampil ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah itu menunjukkan pemahaman yang keliru. Imam Mahdi enggak seperti itu. Kemudian tidak ada satupun yang melihatnya dan tidak pernah diketahui berita pula jejaknya. Namun setiap hari orang-orang Syiah selalu menanti dengan tunggangan kuda di pintu Sirdab. Nah, di tempat itu mereka selalu merayakan penantian Imam Mahdi kedatangannya. Mereka sering berteriak agar Imam Mahdi tersebut dapat keluar menemui mereka. Mereka memanggil, "Wahai Tuhan kami, keluarlah." Namun mereka pun pulang dengan tangan hamba, tidak mendapatkan apa-apa dari usaha mereka yang begitu giat, hanya sia-sia. Ini pembahasan ada dalam Al-Manar Al-Munif karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah, maka nama Imam Mahdi namanya adalah Muhammad. Sedangkan nama bapaknya adalah Abdullah. Nah, terus niki harus sinkron Muhammad bin Abdullah. Jadi nama Imam Mahdi dan nama bapaknya sama dengan nama Rasul. Rasul sendiri yang mengabarkan la tadhabud dunya hatta yamlikul Araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Dunia enggak akan sirna, enggak akan binasa, enggak akan kiamat sampai muncul seseorang dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan menguasai Arab. Lucune keturunan Nabi sakniki luwih seneng manggon ten Indonesia timbang ten Arab. Ning yo ngaku-ngaku. Maksudnya bahwasanya orang tersebut akan menguasai Arab adalah ia akan menguasai semua orang di bawah panji yang dia bawa.
Makanya nek enten Imam Mahdi ngaku-ngaku ning ndak bisa apa-apa. Sobone mall ya, itu jelas dusta. Mungkin enten sing bengok-bengok ten Amerika ini Imam Mahdi ning bahasa Inggris, kamu teng bahasa Arab niku tambah gak karu-karuan. At-Tibi mengatakan dalam hadis di atas tidak disebutkan non-Arab, namun mereka tetap termasuk dalam hadis tersebut. Jika dikatakan menguasai Arab, maka itu berarti juga menguasai non-Arab, karena Arab dan non-Arab adalah satu kata dan satu tangan. Dan ini dalam bahasan yang lalu, Imam Mahdi ini menyatukan bangsa Arab menuju Konstantinopel untuk bertemu dengan Bani Asfar perang. Dan jangan masih ingat, sepertiganya menang, sepertiganya kabur, sepertiganya mati syahid. Nah, begitu mereka sedang ngedum ghanimah harta rampasan perang, setan datang dalam bentuk manusia. Mulya, Dajjal wis metu do ganggu keluargamu, akhirnya pada bubar pulang. Sembari jalan pulang menuju Jazirah Arab, nah Dajjal datang dari Khorasan, dari Iran menuju arah Palestina. Bertemulah dua pasukan itu, akhirnya berperang. Ning perangnya mboten perang seperti yang diharapkan. Niku cara mlebu medsos niku mengecewakan netizen. Netizennya berharap perang niku ada sesuatu ngoten to. Ndak, ternyata pada pembahasan yang lalu si Dajjal niki yang sejak kemunculannya tak terkalahkan, ndak ada yang bisa mengalahkan. Nah, begitu melihat yang namanya Isa Al-Masih dereng diapa-apake wis lemes, wis peloh gitu loh. Dan dia langsung mengidentifikasi berarti orang biasa, Melayu. Nah, begitu Melayu orang Yahudi ya kocar-kacir. Makanya Yahudi ini bisa sekarang ini seperti ini karena ya ada yang melindungi ini loh. Aslinya mereka itu bangsa yang sangat-sangat penakut. Sangat penakut. Wis cemene pol. Nek bisa lari itu pilih lari, moh gitu. Makanya mereka masuk di wilayah ekonomi kan dari dulu tuh terusir dari negara satu ke negara lain. Nah, kemudian mereka masuk ke wilayah keuangan. Begitu menguasai uang, nah, mereka kemudian menyewakan, meminjamkan dengan riba itu. Akhirnya negara-negara terjebak dalam riba, ya disetir, termasuk Amerika, setir semua. Mereka punya asosiasi Yahudi Amerika itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, begitu sudah nyetir ya wes punya dekengan Amerika. Padahal jenengan nek ngertos niku wong Kristen ten mriku niku nggih disia-sia. Nenteng salib pun papasan wong Yahudi didoni. Terus bareng ku napa mocoke Alkitab di tempat orang Yahudi dibandemi sepatu. Nek ningali video niku jane lho, kudune lho Amerika niki nek estu paham tentang agamanya dan agama Yahudi, dia harusnya tidak dukung Yahudi harusnya. Tapi ya memang sunatullahnya harus begitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda bahwasanya Al-Mahdi itu adalah keturunan Rasul. Bahwasanya beliau bersabda Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Al-Mahdi itu berasal dari ahli bait. Yuslihuhu lahu fi lailatin. Allah akan memperbaiki keadaannya dalam satu malam. Berarti sak dereng sae. Wis kados piyai pada umumnya mungkin ya seneng dolan, mungkin ya seneng mancing yakni gitu kan. Jadi biasa kayak orang biasa, ndak ngaku-ngaku, ndak aneh-aneh ngomong napa ini jubahku nek digantung iso dikir dhewe, tasbihku nek digantung iso muter dhewe, mboten sing aneh-aneh ngono niku. Ten biasa, bahkan dia tuh ndak ngaku-ngaku, ndak tawa-tawa, ndak ada. Ya Allah pilih dia karena fitrahnya baik. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sampai ada ulama itu mengatakan nek Islam itu benar-benar mulia itu hanya dari jalur nasab, kudune sing paling mulia niku Abu Lahab kali Abu Jahal. Tidak. Islam itu mulia ya karena kita kembali kepada apa yang Nabi tinggalkan, yaitu Quran dan Sunnah, bukan karena nasabnya. Ya, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Dia berasal dari keluargaku, berarti ahlu bait. Namanya adalah Muhammad, sama dengan aku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, yaitu Abdullah. Kemudian Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah. Fatimah itu nanti ya berarti bisa Hasan atau Husain, putri Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Al-Mahdiyu min ijrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi adalah keluargaku dari jalur Fatimah.
Hadis di atas menunjukkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi SAW dari jalur Fatimah. Ini dulu pendapat yang benar. Nah, Fatimah punya putra dua, Hasan dan Husain. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasannya dari An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib qala, beliau mengatakan kunna inda Ummi Salamah. Ketika itu kami berada di dekat Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi juga. Fatadzakarna al-Mahdiyu. Lalu tiba-tiba beliau menyebut kepada kami tentang urusan atau tentang perkara Al-Mahdi ini. Faqala, dan dia mengatakan sama itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kata Ummu Salamah, kata istri Nabi SAW, Al-Mahdiyu min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunannya Fatimah. Nah, kemudian Ibnu Katsir memberikan nama untuk Imam Mahdi. Dalam kalimatnya beliau mengatakan Muhammad ibni Abdillah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani. Namanya nek diperpanjang niku Muhammad bin Abdullah al-Alawi. Alawi niku artinya keturunan Ali. Makanya nanti ada Bani Alawiyah, keturunan Ali. Al-Fatimi keturunan Fatimah, al-Hasani yaitu dari jalur Hasan. Itu pendapat Ibnu Katsir, ulama yang sangat terkenal. Kemudian waktu munculnya kapan? Nabi SAW bersabda, la tadhabu aula tanqadi ad-dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Dunia tidak akan lenyap sampai seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Nah, Ibnu Katsir mengatakan Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Berarti kalau dia sudah muncul, zaman segera berakhir. Dan kata beliau, saya mengira bahwa munculnya Imam Mahdi adalah sebelum turunnya Isa. Karena hadis yang lalu kan jelas, beliau mau ngimami sholat, beliau mimpin dulu perang, kemudian setelah selesai mau pulang ngimami sholat, Isanya turun, ya, plek gitu kan, sama dengan hadis-hadis yang lain. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nah, tanggal piro Mas? Enggak ada. Makanya kalau ada ustadz atau pendakwah yang memastikan tanggal semini tahun semini itu enggak benar ya. Karena enggak ada yang bisa tahu kapan kiamat gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang tadi sebenarnya sudah, tapi ini dipertegas lagi bahwasanya Allah akan memperbaiki akhlaknya dalam satu malam. Disebutkan dalam hadis dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari bapaknya dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihuhu fi lailatin. Al-Mahdi itu dari keturunan kami ahli bait, dan Allah akan memperbaiki urusannya dalam satu malam. Dan terus berubah jadi baik dalam satu malam. Lah kok itu berarti metu-metu wong omah nanti nggo gamis ngoten nggih mboten. Nah, kebaikannya itu nanti banyak. Dia tiba-tiba banyak ilmu, banyak tahu, terus banyak mengarahkan umat pada yang benar gitu. Dan niku di luar nalar. Makanya zaman dulu niku enten orang Yahudi itu, orang kita di dalam Al-Qur'an nyebutnya Uzair. Jadi Taurat itu sempat hilang. Dan Taurat itu tidak ada yang bisa hafal gitu. Karena emang isinya itu kan tebel gitu. Dan isinya tidak, kalimatnya tidak seperti Al-Quran yang fathah harokatnya, domahnya itu sudah tertentu dan bisa dilakukan kayak Al-Quran itu. Nah, begitu kemudian hilang, kemudian Allah hadirkan Nabi Uzair. Uzair ini lahir tiba-tiba bisa ngerti Taurat semuanya, hafal. Nah, disitulah orang Yahudi, berarti anak Tuhan. Makanya sebenarnya Yahudi itu juga mempertuhan manusia, dalam hal ini namanya Uzair. Kalau orang Nasrani itu Isa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat lain yang memperkuat, yaitu dari jalur Ibrahim bin Muhammad Al-Hanafiyah dari Ali, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal bait, dari Sunan Ibnu Majah, bahwasanya Imam Mahdi itu adalah keturunan kami, yaitu ahli bait, yuslihullahu fi lailah, yang Allah akan perbaiki keadaannya dalam semalam. Ibnu Katsir mengatakan ay yatuballah alaih, bahwasanya Allah menerima tobat dia pada malam itu,
wa yuwaffiquhu wa yulhimahu, dan Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, tiba-tiba tadi ilmunya full, kemudian wa yulhimahu, dan memberikan ilham. Jadi ilham itu kata bahasa Arab. Ini takbiran ampun ngangge kata ilham salah. Walillah ilham, niku klentu. Walillahilham, dan kepunyaan Allah, milik Allah semua, alham, pujian. Ngoten, ampun walillah ilham, dan punya Allah ilham. Allah enggak butuh ilham, Allah itu yang ngasih ilham malah. Ngoten nggih. Terus ilham niku bahasa Arab. Makanya jangan sampai salah nek takbiran niku. Ini sampai ini kok saiki Mas, takbirannya wis lewat. Nah, soalnya kalau salah delok jadwal. Wa yarsudahu ba'da alam yakun kadzalik, dan memberikan petunjuk nggih setelahnya, sebelumnya dia tidak seperti itu. Makanya sebelumnya itu orang biasa, tidak kayak sing ngaku-ngaku niku. Ngaku saya kan wis wah julukannya macam-macam niku to. Nah, usah pokoknya dianggap wong piye gitu kan. Ini tidak dikenal orang, mungkin dianggap biasa dan dia enggak aneh-aneh gitu. Kemudian Al-Imam Ali Al-Qari dalam Mirqah Al-Mafatih, beliau mengatakan yuslihuhullahu fi lailah, Allah memperbaiki keadaan dalam satu malam. Maksudnya yuslihu amrohu wa yarfa'u qadrahu fi lailatin wahidatin au fi sa'atin wahidatin minal lail. Bahwasanya Allah memperbaiki urusannya, mengangkat kemuliaannya dalam satu malam, atau dalam satu waktu di satu malam. Haitsu yattafiqu ala khilafatihi ahlal halli wal aqdi fiha, di mana masyarakat pada waktu itu sepakat untuk menjadikan dia pemimpin. Dan terus pada waktu itu masyarakatnya itu sudah berpikir nek sing mimpin iku kudu wong apik. Wah, delalah jedolah orang yang sangat baik, sangat hebat, sangat utama, tekok apa wae mudeng. Dan boten soal iso ngilang iso mabur, boten, bener-bener ditanya ini dalilnya apa bisa, ayatnya apa bisa, suruh jelaskan apapun dia sanggup gitu loh. Dan itu kondisi yang tiba-tiba mak jegegik gitu loh, satu malam. Boten sing berproses belajar gelare dawa genah ketok genah boten. Mula nek ngaku Al-Mahdi jelas ngaku sinau soalnya kan. Ini boten sing biasa tiba-tiba ngerti. Aneh wong iki ya gitu loh. Gitu, dan ini sinkron dengan amaliyahnya. Mungkin enten wong dianggap orang hebat, tekok jenengan boten Jumatan to. Yin. Engko ora ngerti lah aku Jumatan ning Mekah wae iki ngawur. Boten sing ngoten-ngoten. Jadi dia ya ibadah sama kayak kita, ya baca Quran, ya sholat, ya ngumpul bareng gitu. Ning biasanya itu orangnya biasa banget. Bahkan mungkin ditanya itu enggak paham, tiba-tiba terus ngerti gitu. Nah, ngoten nggih. Jadi boten ngatos sing sakniki nyawa aku Al-Mahdi tekoki apa jawane apa ngalung idul kita ngono gak jelas ngono niku. Bahkan pernah diwawancarai sama reporternya di negerinya Pakistan niku, tekoki jenengan iki salat nang mboten? Ya sok-sok jawane ngono iki. Al-Mahdi sok-sok salat iki piye karepe? Ora jelas ya Al-Mahdi. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Mahdi tidak tahu kalau dirinya itu Imam Mahdi. Itu hakikatnya, mboten ngaku-ngaku. Sebelum dibaiat sebagai Imam Mahdi, maka calon Imam Mahdi ini sama sekali tidak sadar kalau dia akan jadi Imam Mahdi. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah, dirinya juga nggak tahu kalau bakal jadi Nabi. Nggak ada cerita Nabi Muhammad itu ke umur 25 menikahi Khadijah, aku sebenarnya aku jadi Nabi loh, sebenarnya nggak ada. Baru begitu Allah pilih beliau jadi Nabi dengan diberikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ beliau juga belum ngaku jadi Nabi. Justru mendatangi istrinya kaget, aku kok ditekani makhluk ngene iki yo. Makanya kemudian turun surat berikutnya, qul ya ayyuhal muzammil, katakanlah wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila, qul ya ayyuhal muzammil qum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah namanya, wa siyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Di situ menunjukkan beliau benar-benar terus iki lho nabi dakwah. Nah, gitu baru sadar, oh ternyata wingi kae Jibril.
Dan begitu Jibril datang, jangan masih ingat lagi tentang proses turunnya Al-Quran yang pertama, itu Jibril mengatakan, Jibril itu tidak mau korupsi ayat, tidak mau. Makanya begitu Jibril dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, begitu langsung nongol di hadapan Nabi jebret, langsung ngomong Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak bisa baca, dengar itu langsung jawab, "Ma'ana bi qari, aku tidak bisa baca." Dikira ngajak ngobrol, padahal itu karepe kon neroke. Makanya kemudian Jibril mengulangi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi menganggap itu diajak ngobrol. "Ma'ana bi qari, aku tidak bisa baca." Baru yang ketiga, rojok digawe do Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Lah di situ Nabi mengikuti. Kenapa Jibril model komunikasinya gitu? Karena Jibril tidak mau korupsi. Nek kita kon macake surat malah cerita dhewe kalau ngidul kita nulon ditambahi kurangi. Akhirnya ngomongnya A jadi Z ya. Itulah kita. Jibril tidak mau. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di situ sebuah pelajaran berharga bahwasanya orang yang baik tidak perlu ngaku untuk jadi orang baik, dia akan diidentifikasi orang lain kalau dia itu baik. Orang sangat ngaku, memang baiklah baik gitu, tapi nggak baik, ya orang akan tahu kalau dia nggak baik. Maka kesimpulan ini disampaikan oleh penulis kitab Hilyah Al-Bashar, Syekh Abdul Razak Al-Bittar, dalam kitabnya beliau mengatakan wa yu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil mahdi annahu yuslihu Allahu fi lailatih, bahwasanya diambil dari sabda Nabi SAW tentang Al-Mahdi bahwa Allah memperbaiki urusannya dalam satu malam. Annal mahdiya la ya'lamu bi nafsihi annahul mahdiyul muntadhar, bahwasanya si Mahdi ini sebelum dipilih oleh Allah dia tidak tahu kalau dia bakal jadi Al-Mahdi qabla waqti iradatillahi idharahu, sebelum waktu Allah menghendaki untuk dia keluar menjadi Al-Mahdi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Wa yu'ayyidu dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa asraful makhluqat lam ya'lamu bi risalatihi illa waqta duhuri Jibril lahu bi ghari Hira. Kasus ini plek sama kayak manusia terbaik yaitu Muhammad SAW, yang mana beliau itu tidak sadar kalau nanti jadi nabi sampai Jibril itu datang. Bahkan di datang yang pertama beliau masih belum mantep gitu loh, masih ketakutan, ndrodok. Berarti jenengan kok ditemoni sing wong aneh-aneh, itu penampakan aneh-aneh kan ya wedi gitu. Yen kula lanjut sithik mulai. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mal bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'da dhuhuri Jibril alaihi salam lah wa qawlihi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahwa dirinya adalah utusan Allah kecuali setelah datangnya Jibril alaihi salam di mana beliau menyampaikan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka lebih layak bagi yang terjadi pada Al-Mahdi Al-Muntadhar, dia tidak mengetahui bahwa dirinya Al-Mahdi kecuali setelah Allah menghendaki untuk ditonjolkan di tengah umat. Sehingga ringkasannya sampai poin ini, Al-Mahdi keluar ketika terjadi perebutan kekuasaan pada zaman itu. Sebelum diangkat jadi Al-Mahdi tidak ada satupun yang tahu bahwa dirinya Al-Mahdi. Sebelumnya umat tidak tahu bahwa dirinya Al-Mahdi, kemudian Allah ilhamkan dia sehingga kaum muslimin membaiat Al-Mahdi. Beliau pun menaklukkan kota-kota yang ada di daerah sana, wabil khusus yaitu yang ada di Jazirah Arab. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wabillahi maqatan rumiyin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan perdana ini, pemanasan yang langsung panas.